Harapan Rusia di era Presiden Prabowo, lanjutkan kontrak jet tempur Su-35 dan terima kapal selam nuklir untuk menjaga Indo-Pasifik dari AUKUS. Audio Jungle. Audio Jungle. Halo sahabat Berjaya Negeriku, kembali lagi di channel yang selalu membahas isu-isu terkini seputar pertahanan, geopolitik, dan teknologi militer. Di video kali ini, kita akan mengupas harapan Rusia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Rusia menginginkan Indonesia melanjutkan kontrak jet tempur Su-35 yang sempat tertunda dan juga membuka kemungkinan tawaran kapal selam nuklir dari Rusia. Dengan perkembangan aliansi AUKUS, khususnya Australia, di kawasan Indo-Pasifik, ini menjadi topik yang sangat menarik. Apakah Indonesia akan menerima tawaran kapal selam nuklir dari Rusia untuk menyeimbangkan kekuatan di kawasan? Mari kita bahas dalam video ini. Sebelum kita membahas kapal selam nuklir, mari kita mulai dengan pembahasan kontrak jet tempur Sukhoi Su-35 yang sudah lama tertunda. Pada tahun 2018, Indonesia dan Rusia telah sepakat untuk pembelian 11 unit Su-35 sebagai bagian dari modernisasi TNI Angkatan Udara. Namun, akibat berbagai faktor, terutama sanksi CAATSA yang diberlakukan Amerika Serikat terhadap negara yang berbisnis dengan industri pertahanan Rusia, pengadaan ini terus tertunda. Kini, dengan Prabowo Subianto terpilih sebagai presiden, Rusia berharap kesepakatan ini dapat dilanjutkan. Prabowo dikenal sebagai tokoh yang memiliki hubungan erat dengan Moskow, dan selama menjadi Menteri Pertahanan, ia beberapa kali melakukan kunjungan ke Rusia untuk membahas kerja sama pertahanan. Rusia melihat ini sebagai peluang besar untuk menyelesaikan transaksi yang telah lama terkatung-katung. Bagi Indonesia, Sukhoi Su-35 adalah jet tempur generasi 4,5 yang sangat diperlukan untuk memperkuat kemampuan air superiority. Pesawat ini dilengkapi dengan teknologi canggih, termasuk radar Irbise yang dapat mendeteksi target dalam jarak jauh, serta memiliki kemampuan manuver superior berkat thrust vectoring. Su-35 juga bisa membawa berbagai jenis senjata canggih, baik untuk pertempuran udara maupun serangan darat. Jika Indonesia melanjutkan kontrak ini, TNI Angkatan Udara akan mendapatkan kemampuan tempur yang jauh lebih unggul, terutama untuk menghadapi ancaman dari luar, termasuk dari aliansi AUKUS yang semakin memperkuat kehadiran militernya di kawasan Indo-Pasifik. Selain jet tempur, Rusia juga menawarkan kapal selam nuklir sebagai bagian dari peningkatan kekuatan maritim Indonesia. Hal ini muncul setelah Australia, sebagai bagian dari aliansi AUKUS, mengumumkan rencananya untuk memperoleh kapal selam bertenaga nuklir dari Amerika Serikat dan Inggris. Ini membuat keseimbangan kekuatan di Indo-Pasifik semakin terancam. Rusia melihat peluang untuk memperkuat kemitraan dengan Indonesia dengan menawarkan kapal selam kelas Kilo, atau bahkan kapal selam nuklir Project 1650 Amur yang dikenal sangat efisien dan sulit dideteksi oleh radar musuh. Kapal selam nuklir memiliki keunggulan berupa kemampuan operasional yang sangat panjang tanpa harus mengisi ulang bahan bakar, serta daya jangkau yang jauh lebih besar dibandingkan kapal selam konvensional. Seiring meningkatnya ketegangan di Laut Cina Selatan dan kawasan Indo-Pasifik, Indonesia harus memperkuat kemampuan maritimnya untuk melindungi jalur perairan strategisnya. Kehadiran kapal selam nuklir Australia dari AUKUS di perairan Indo-Pasifik menambah kekhawatiran bahwa kawasan ini akan semakin didominasi oleh kekuatan besar dari luar. Jika Indonesia memiliki kapal selam nuklir, negara ini akan mampu menjaga keseimbangan kekuatan di kawasan. Kapal selam ini bisa menjadi alat deterrence yang kuat, terutama dalam menjaga kedaulatan maritim Indonesia dan menyeimbangkan pengaruh Australia yang terus meningkat. Selain itu, kapal selam nuklir akan memberikan kemampuan bagi Indonesia untuk mengamankan jalur perdagangan internasional yang sangat penting di wilayah perairan Indonesia, terutama di Selat Malaka. Rusia melihat Indonesia sebagai mitra strategis di Asia Tenggara. Dengan adanya tekanan dari Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya melalui AUKUS, Rusia merasa bahwa hubungan militer yang lebih erat dengan Indonesia bisa menjadi jawaban atas persaingan geopolitik yang semakin memanas di Indo-Pasifik. Bagi Indonesia, kerjasama dengan Rusia juga menawarkan keuntungan tersendiri. Selain mendapatkan teknologi pertahanan yang canggih, Indonesia juga bisa menjaga posisi non-bloknya dengan tidak terlalu bergantung pada satu pihak saja dalam pengadaan alutsista. Memiliki alutsista dari Rusia,
termasuk jet tempur Su-35 dan kapal selam nuklir, memungkinkan Indonesia untuk menjaga keseimbangan dalam hubungan dengan negara-negara besar seperti Amerika Serikat, China, dan Australia. Meskipun tawaran Rusia tampak sangat menarik, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam mengambil keputusan ini. Pertama, masih ada ancaman sanksi CAATSA yang dapat mempengaruhi ekonomi Indonesia jika melanjutkan pembelian peralatan militer dari Rusia. Selain itu, penerimaan kapal selam nuklir juga akan menjadi topik yang kontroversial, baik di tingkat domestik maupun internasional, mengingat sensitivitas isu nuklir di kawasan ini. Indonesia harus hati-hati dalam menjaga keseimbangan diplomatiknya. Di satu sisi, pengadaan alutsista canggih dari Rusia akan meningkatkan kemampuan pertahanannya. Namun, di sisi lain, Indonesia harus tetap memperhatikan dampaknya terhadap hubungan dengan negara-negara barat dan tetangga dekatnya seperti Australia. Jika Indonesia memutuskan untuk menerima tawaran kapal selam nuklir dari Rusia dan melanjutkan kontrak Su-35, ini bisa menjadi langkah strategis untuk menyeimbangkan pengaruh AUKUS di kawasan. Aliansi AUKUS, terutama dengan adanya kapal selam nuklir Australia, menambah ketegangan geopolitik yang bisa mempengaruhi stabilitas Indo-Pasifik. Dengan memperkuat TNI AL melalui kapal selam nuklir dan TNI AU melalui Su-35, Indonesia akan memiliki postur pertahanan yang lebih kuat. Ini bisa menjadi sinyal kuat bahwa Indonesia siap menjaga keseimbangan di kawasan dan mempertahankan kedaulatan maritimnya di tengah dinamika geopolitik yang semakin kompleks. Dengan Prabowo Subianto sebagai presiden, Rusia memiliki harapan besar untuk melanjutkan kerjasama militer yang lebih kuat dengan Indonesia. Jet tempur Su-35 dan kapal selam nuklir bisa menjadi bagian dari upaya Indonesia untuk memperkuat angkatan udara dan lautnya, serta menjaga keseimbangan kekuatan di kawasan Indo-Pasifik. Namun, keputusan ini tidak akan mudah. Indonesia harus menimbang berbagai faktor, termasuk tekanan dari Amerika Serikat, hubungan dengan negara-negara tetangga, serta tantangan ekonomi dan diplomatik yang mungkin muncul. Jika berhasil, ini bisa menjadi era baru bagi kerjasama pertahanan Indonesia-Rusia yang akan berdampak besar bagi stabilitas kawasan. Sebagai presiden, Prabowo dihadapkan pada keputusan yang sulit. Apakah dia akan tetap melanjutkan kontrak Su-35 meskipun ada ancaman sanksi dari Amerika Serikat, atau mencari alternatif lain yang lebih aman secara diplomatik? Salah satu kemungkinan adalah negosiasi lebih lanjut dengan AS untuk mendapatkan pengecualian dari sanksi CAATSA, seperti yang dilakukan oleh India dalam kasus pengadaan S-400 dari Rusia. Selain itu, Prabowo juga bisa mengambil pendekatan diversifikasi alutsista. Selain Su-35, Indonesia bisa menjajaki kerjasama dengan negara-negara Eropa atau bahkan meningkatkan pengadaan dari industri pertahanan dalam negeri. Namun, dengan adanya hubungan baik yang sudah terjalin dengan Rusia, banyak yang meyakini bahwa Prabowo akan tetap berusaha melanjutkan kontrak ini. Bagi Rusia, pengadaan Su-35 oleh Indonesia tidak hanya soal ekonomi, tapi juga geopolitik. Jika kontrak ini berhasil dilanjutkan, Rusia dapat memperkuat pengaruhnya di Asia Tenggara, terutama di tengah persaingan global dengan Amerika Serikat dan sekutunya. Hubungan pertahanan yang semakin erat dengan Indonesia bisa membuka pintu bagi kerjasama militer yang lebih luas di masa depan. Sementara bagi Indonesia, memiliki armada Su-35 akan memberikan peningkatan signifikan terhadap postur pertahanan udara. Jet tempur ini dapat menjadi komponen kunci dalam memperkuat kekuatan udara Indonesia, yang saat ini masih bergantung pada armada lama seperti F-16 dan Sukhoi Su-27 dan Su-30. Demikianlah pembahasan kita kali ini, sahabat berjaya negeriku. Bagaimana menurut kalian? Apakah Indonesia harus melanjutkan kerjasama ini dengan Rusia? Atau adakah alternatif lain yang lebih baik? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan video terbaru tentang isu militer dan geopolitik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.